Apakah teman-teman semuanya familiar dengan kata stunting? Yap, suatu kata yang seringkali menjadi perbincangan di publik. Tapi, apa sih sebenarnya stunting itu? Bahaya nggak sih? So, simak video sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan komen. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak dikatakan stunting jika tinggi badan mereka terhadap usianya lebih dari 2 standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak menurut WHO. Nah, contohnya, pada standar panjang badan balita laki-laki di usia 2 tahun adalah sekitar 81 cm, maka jika panjang badan balita jauh di bawah 81 cm, kemungkinan balita terkena stunting. Kabar baiknya, di Indonesia angka stunting berhasil menurun. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2024 yang mencatat penurunan prevalensi stunting nasional dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Selain itu, selama 5 tahun terakhir angka stunting di Indonesia telah berhasil menurun secara berkala. Meski angka stunting di Indonesia terus menurun, tapi jumlahnya masih banyak di Indonesia. Stunting ini sangat berbahaya, dampaknya dapat dirasakan hingga dewasa. Stunting dapat menyebabkan terganggunya perkembangan kognitif dan pertumbuhan otak, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme, dan mudah terserang berbagai penyakit akibat kekebalan tubuh yang melemah. Tidak hanya itu, dampak jangka panjangnya dapat mengalami penurunan kualitas belajar serta meningkatkan resiko penyakit kronis saat dewasa, seperti obesitas, diabetes, hipertensi, serta penyakit jantung saat dewasa akibat gangguan metabolisme sejak dini. Seram sekali bukan? Dampak stunting ternyata dirasakan sampai usia dewasa. Kenapa ya stunting bisa terjadi? Sini aku jelasin. Jadi, stunting dapat terjadi karena banyak sekali faktor, mulai dari faktor ibu seperti kehamilan di usia yang terlalu muda, yaitu usia kurang dari 20 tahun, terlalu tua, yaitu usia 35-45 tahun, ibu anemia, dan memiliki nutrisi yang buruk. Faktor lain seperti asupan gizi balita yang kurang, ataupun adanya penyakit infeksi pada balita seperti cacingan. Selain itu, faktor luar juga dapat berpengaruh, seperti tidak tersedianya akses minum dan sanitasi yang layak, kemiskinan, pendidikan orang tua yang rendah, serta pola asuh yang salah. Sampai di sini sudah paham kan tentang stunting? Ayo cegah stunting dengan ABCD. A. Aktif minum tablet tambah darah. Konsumsi TTD bagi remaja putri 1 tablet seminggu sekali. Dan konsumsi TTD bagi ibu hamil 1 tablet setiap hari. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. Periksa kehamilan minimal 6 kali, 2 kali oleh dokter menggunakan USG. C. Cukupi konsumsi protein hewani. Konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan. Datang dan lakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta imunisasi balita ke posyandu setiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan melengkapi makanan pendamping ASI atau MPASI tepat setelah berusia 6 bulan. Mencegah stunting sama dengan menjaga generasi bangsa karena anak adalah calon penerus bangsa yang harus dijaga. Ayo mulai dari sekarang kita cegah stunting dimulai dari diri sendiri.